Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Fajar Budiman, NIM 2230511050 dari kelas TI 4B. Di sini saya akan mempresentasikan laporan UAS jaringan komputer yang berjudul efisiensi jaringan pada SMA 1 Muhammadiyah. Ini gambar Cisco-nya. Pada desain jaringan 3 gedung di SMA Negeri 1 Muhammadiyah menggunakan 4 perangkat utama, yaitu PC sebagai host, server sebagai pengaturan DHCP, printer, switch sebagai sarana untuk menghubungkan PC, dan router sebagai penyambung switch yang mana memiliki kelas jaringan yang berbeda. Topologi yang digunakan pada desain jaringan SMA Negeri 1 Muhammadiyah adalah topologi star. Alasannya adalah kemudahan dalam pengembangan tingkat keamanan setiap jaringan pada node. Apabila terdapat satu host yang bermasalah, maka host atau node tersebut tidak akan mempengaruhi keseluruhan jaringan, karena tiap host atau node mempunyai koneksi menggunakan kabel yang independen, tidak seperti topologi ring, yang mana jika salah satu mengalami kerusakan pada semua node akan terganggu kerusakan yang dialami oleh node yang bermasalah. Selain daripada itu, jika terdapat penambahan jaringan yang baru, maka dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa resiko, karena semua jaringan adalah independen, terdapat node pusat tersendiri. Gambar gedung A. Kelas jaringan A yang memiliki oktet 10.0.0.0 sebagai network address-nya menggunakan subnetting prefix 26, yaitu untuk 64 host. Pada gedung ini juga terdapat satu server untuk konfigurasi DHCP dan satu router. Gambar gedung B. Kelas B memiliki oktet sebagai berikut: 192.60.0.0 sebagai network address-nya menggunakan subnetting prefix 26, yaitu untuk 65 host. Pada gedung ini juga terdapat satu server untuk mengkonfigurasi DHCP dan satu router. Gambar gedung C. Gedung ini memiliki perbedaan tersendiri pada jumlah PC-nya karena dianggap sebagai lab komputer, di mana jumlahnya berbeda dengan keseluruhan lantai pada ketiga gedung di sekolah ini. Sama seperti nama gedungnya, kelas jaringan yang dipakai yaitu kelas C privat, yaitu 192.168.1.0 sebagai network address. Kemudian dengan subnet max-nya itu 255.255.255.192, di mana subnet mask ini sama dengan prefix _26, yang mana merupakan subnetting untuk 65 host. Selain itu, pada gedung ini juga terdapat satu server untuk konfigurasi DHCP dan satu printer dan satu router. Server 3. Konfigurasi gedung C. Subnet mask di sini ditunjukkan untuk memberikan jumlah host yang diperlukan, yaitu sebanyak menunjukkan bahwa dalam binary yaitu 1111111.11111.11000.000.
Rumus yang digunakan untuk jumlah host yang dibutuhkan adalah 2 pangkat berapa yang hasilnya mendekati jumlah yang diinginkan. Dalam studi kasus ini yaitu sebanyak 44, berarti 2 kubik sama dengan 44, yaitu 6.2 kubik. 6 kali 2 kali 6 sama dengan 64.64. Ini merupakan angka paling dekat yang dipakai. Default gateway merupakan IP address dari router yang akan menjadi gerbang pertukaran pada tiap paket yang dilewatkan. Server 3. Setelah melakukan konfigurasi pada IP address, masuk ke menu service DHCP. Setelah itu pastikan konfigurasi sudah benar, lalu tekan save. Agar pengaturan tersimpan pada menu desktop tiap PC, tekan bagian DHCP yang kemudian akan menjadikan IP address otomatis terisi. Begitu pula dengan server pada tiap gedung, dilakukan konfigurasi server DHCP agar pengisian IP address yang dinamis. Router. Agar semua kelas dapat saling mengirim paket satu sama lain, maka diperlukan konfigurasi lebih lanjut melewati router. Pada gambar di atas dilakukan penambahan IP address pada setiap interface yang terhubung. Dimulai pada router pertama, yaitu router 2911 yang memiliki 3 slot agar dapat menghubungkan 3 router, termasuk router 1 menggunakan Gigabit Ethernet, yang mana berarti kecepatan internet dapat disalurkan adalah sebesar 1000 MB atau 1 GB. Pada gig 0/0 yang mana menyambungkan IP address pada gedung C, yaitu 192.168.1.1. Gig 0 _1 adalah untuk menyalurkan router 1 ke router 2 yang memiliki IP address 10.0.0.64 sebagai network addressnya, dan yang terakhir adalah interface gig 0 _2, yaitu router ketiga yang ada pada gedung C yang memiliki kelas jaringan 172.16.0.64 sebagai network addressnya. Setelah konfigurasi interface, PC tidak langsung dapat terhubung karena tidak hanya interface saja yang harus dikonfigurasi, namun harus memakai protokol tersendiri, di mana dalam studi kasus ini menggunakan protokol EIGRP. Konfigurasinya sebagai berikut. Router 1 dapat terhubung dengan router 2 maupun router 3, maka dari itu dilakukan konfigurasi EIGRP dengan masuk ke konfigurasi global dengan cara masuk ke router enable konfigurasi terminal router EIGRP 10 network 192.168.1.0. router 1. Network kedua, router kedua networknya 172.16.0.64. Router ketiga networknya 10.0.0.64. Kesimpulannya, pada tahap pertama dilakukan konfigurasi menggunakan server agar tiap PC dapat memiliki IP address yang dinamis dengan menggunakan DHCP pada tiap server, sehingga konfigurasi IP address menjadi lebih efisien demi mengurangi jumlah host yang tidak terpakai. Dilakukan pula subnetting, di mana jumlah host yang digunakan tidak mubazir, yang mana dalam studi kasus ini rata-rata tiap gedung hanya membutuhkan 30 sampai dengan 44 host.
Maka dari itu, subnet mask yang dipakai di tiap kelas jaringan adalah menggunakan prefix 26 yang mana akan menghasilkan 64 host selanjutnya agar semua PC dapat saling terhubung dan dapat mengirimkan paket. Maka dilakukan konfigurasi router untuk menggabungkan tiap switch yang memiliki host dengan kelas jaringan yang berbeda. Konfigurasi VLAN pada setiap switch yang terdapat di tiap gedung memungkinkan broadcasting tidak selalu menumpuk. Alih-alih semua paket dikirim pada saat pengiriman, yang mana akan membuat jaringan lelet. Segmentasi tiap lantai menggunakan VLAN menjadikan pengiriman paket hanya akan berhasil apabila VLAN mengirim dan menerima adalah sama. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.